Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mardiana. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai input dan output, yaitu memperluas kemampuan komputer dan perangkat seluler yang dibahas pada pertemuan minggu ke-10. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama itu adalah input. Apa itu input? Input adalah segala data dan instruksi yang dimasukkan ke dalam memori suatu sistem komputer. Dan apa itu keyboard? Keyboard adalah perangkat input yang berisi tombol-tombol yang ditekan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer ataupun perangkat seluler. Ada dua jenis keyboard. Yang pertama itu ada keyboard ergonomis, yaitu desain keyboard yang mengurangi kemungkinan cedera regangan berulang pada pergelangan tangan. Dan yang kedua itu ada keyboard gaming, yaitu keyboard yang dirancang khusus untuk pengguna yang gemar bermain game di komputer. Keyboard gaming biasanya memiliki tombol yang dapat diprogram sehingga para gamer dapat menyesuaikan keyboardnya dengan game yang sedang ia mainkan. Nah, yang selanjutnya itu perangkat petunjuk atau pointer. Apa itu pointer? Pointer adalah simbol kecil di layar yang lokasinya dan perubahan bentuknya terjadi saat pengguna menggerakkan perangkat penunjuk. Sebuah perangkat ini memungkinkan Anda untuk memilih teks, grafik, dan objek lainnya seperti tombol, ikon, tautan, dan perintah menu. Mouse. Mouse adalah perangkat petunjuk yang pas dan nyaman digenggam di bawah telapak tangan. Pengguna komputer memiliki mouse optik ataupun mouse setu. Mouse optik menggunakan sensor optik yang memancarkan dan mendeteksi cahaya untuk mendeteksi pergerakan mouse. Mouse setu yaitu mouse yang peka terhadap sentuhan dan dapat mengenali gerakan sentuhan selain mendeteksi pergerakan mouse serta operasi klik. Input gerakan suara dan video. Apa itu input gerakan? Input gerakan terkadang disebut juga dengan pengenalan isyarat. Pengguna dapat memandu elemen di layar menggunakan isyarat udara. Isyarat udara yaitu hal yang melibatkan gerakan tubuh atau perangkat input genggam di udara. Dengan input gerakan, perangkat yang berisi kamera mendeteksi gerakan dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal digital yang dikirim ke komputer, ponsel, atau perangkat game. Webcam dan kamera DV terintegrasi. Webcam adalah jenis kamera DV yang memungkinkan untuk mengambil gambar secara diam dan biasanya untuk menginput audio yang dilihat atau dimanipulasi pada komputer ataupun perangkat seluler. Konferensi video adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang terpisah secara geografis, yang menggunakan jaringan atau internet untuk mengirimkan data audio dan video. Pemindai optik atau yang biasa disebut sebagai scanner adalah perangkat input pengindra cahaya yang membaca teks dan grafik yang dicetak, kemudian menerjemahkan hasilnya ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Kualitas pemindai diukur berdasarkan resolusinya, yaitu jumlah bit yang disimpan dalam satu paket dan jumlah piksel per incinya. Perangkat lunak OCR atau pengenalan karakter optik dapat membaca dan mengubah dokumen teks menjadi file elektronik. Membaca kode batang. Pembaca kode batang adalah pembaca optik yang menggunakan sinar laser untuk membaca kode batang. Kode batang itu sendiri adalah kode identifikasi yang seringkali terdiri dari serangkaian garis vertikal dan spasi dengan lebar berbeda atau pola dua dimensi berupa titik, persegi, dan gambar lainnya. Kode QR dikenal sebagai kode batang dua dimensi karena menyimpan informasi dalam arah vertikal dan horizontal dalam grafik berbentuk persegi yang mewakili alamat web atau konten lainnya seperti kontak ataupun nomor telepon. Pembaca RFID atau identifikasi frekuensi radio adalah teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan tag yang ditempatkan di dalam atau ditempelkan pada suatu objek, hewan, atau orang. Pembaca RFID dapat membaca informasi pasa tag melalui gelombang radio. Selanjutnya ada pembaca pita magnetik, singkatan dari Magnetic Stripe Reader, yang membaca melalui belakang kartu seperti kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank, kartu identitas, dan kartu serupa lainnya. Pembaca MICR. Pembaca MICR dapat membaca teks yang dicetak dengan tinta bermagnet
MICR membaca karakter dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Perangkat pengumpulan data. Perangkat pengumpulan data dapat memperoleh data langsung di lokasi tempat transaksi atau peristiwa yang sedang terjadi. Perangkat pengumpulan data dan banyak komputer portable lainnya memiliki kemampuan untuk mengirimkan data secara nirkabel melalui jaringan BHNNI atau internet. Saat ini semakin banyak pengguna yang mengirim data secara nirkabel ke komputer kantor pusat menggunakan perangkat ini. Setelah mempelajari tentang input, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu output. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang bermanfaat. Output adalah hasil akhir sebuah data yang dihasilkan dari suatu sistem pemrosesan dalam komputer. Tampilan atau layar pada komputer. Ini adalah perangkat output yang menyampaikan informasi berupa teks, grafik, dan video secara visual. Yang selanjutnya itu ada printer. Printer juga termasuk ke dalam perangkat output. Ini adalah perangkat yang menghasilkan teks dan grafik pada media fisik seperti kertas. Informasi yang dicetak secara fisik merupakan bentuk output yang lebih permanen.